Inherent risk. Tujuan pelatihan, memahami definisi dan konsep inherent risk, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi risiko inheren, melakukan analisis inherent risk secara tepat, mengelola dan memantau risiko inheren dalam konteks organisasi, menerapkan manajemen risiko secara efektif, terukur, dan berkesinambungan. Outline, identifikasi inherent risk, analisis inherent risk, pengelolaan inherent risk, pemantauan dan evaluasi. Konsep inherent risk. Inherent risk adalah risiko bawaan yang melekat pada suatu proses, aktivitas, atau sistem sebelum adanya kontrol atau mitigasi. Risiko ini muncul secara alami karena faktor manusia, teknologi, pasar, regulasi, atau sifat aktivitas itu sendiri. Karakteristik, contoh, peran, karakteristik, tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, menjadi baseline untuk analisis risiko lebih lanjut. Berbeda di setiap industri atau organisasi, contoh, kredit macet di perbankan, infeksi di rumah sakit, kecelakaan kerja di konstruksi. Peran, menjadi dasar penilaian risiko residual dan acuan penentuan risk appetite dan tolerance. Mengidentifikasi berdasarkan, pertama proses, 2, aktivitas, 3, sistem organisasi. Satu proses. Proses adalah alur kerja utama yang menjadi inti bisnis organisasi. Setiap proses memiliki titik rawan risiko yang muncul secara alami. Perbankan, proses pemberian kredit membawa risiko gagal bayar nasabah, risiko fluktuasi bunga, dan risiko likuiditas. Konstruksi, proses pembangunan berisiko kecelakaan kerja, keterlambatan proyek, serta perubahan harga material. Manufaktur, proses produksi berisiko kerusakan mesin, keterlambatan pasokan bahan baku, dan cacat produk. Kesehatan, proses pelayanan medis berisiko kesalahan diagnosis, infeksi pasien, atau kelalaian prosedur medis. 2. Aktivitas. Aktivitas adalah kegiatan spesifik yang dijalankan baik di level operasional maupun pendukung. Risiko muncul dari bagaimana aktivitas dilakukan, siapa yang melakukannya, dan dalam kondisi apa. Aktivitas keuangan, risiko salah pencatatan transaksi, kecurangan fraud, penyalahgunaan aset, hingga risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban keuangan. Aktivitas sumber daya manusia, risiko human error, absensi tinggi, konflik antar pegawai, pelanggaran etika, serta tingginya turnover yang dapat melemahkan stabilitas organisasi. Aktivitas pemasaran, risiko produk ditolak pasar, kampanye iklan berdampak negatif, atau rusaknya reputasi akibat pelayanan buruk. Aktivitas logistik, risiko keterlambatan distribusi, kehilangan barang, hingga biaya operasional yang membengkak. 3. Sistem organisasi. Sistem organisasi meliputi teknologi, regulasi, tata kelola, dan struktur yang menopang jalannya perusahaan. Risiko melekat pada setiap sistem karena keterbatasan teknologi maupun kompleksitas aturan. Sistem teknologi informasi, risiko serangan siber, sistem downtime, kebocoran data, dan integrasi sistem yang gagal. Sistem tata kelola governance, risiko konflik kepentingan, lemahnya pengawasan internal, atau keputusan strategis yang tidak objektif. Sistem regulasi dan kepatuhan, risiko denda, sanksi hukum, atau reputasi buruk akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan pemerintah, standar industri, maupun kontrak. Sistem rantai pasok, risiko ketergantungan pada pemasok tunggal, perubahan harga bahan baku, atau gangguan distribusi global.
Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko inherent, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bersumber dari dalam organisasi, terkait kondisi, proses, dan sumber daya, kompleksitas proses, semakin rumit alur kerja, semakin tinggi peluang kesalahan, sumber daya manusia, human error, budaya kerja, tingkat kepatuhan, atau kurangnya kompetensi, sistem dan teknologi, ketergantungan pada sistem teknologi informasi, potensi downtime, atau keterbatasan infrastruktur, struktur organisasi dan tata kelola, lemahnya pengawasan internal, tumpang tindih fungsi, atau konflik kepentingan. Faktor eksternal bersumber dari luar organisasi dan sulit dikendalikan, regulasi dan hukum, perubahan aturan pemerintah atau standar industri, kondisi pasar, fluktuasi harga, perubahan permintaan, atau persaingan ketat, lingkungan sosial dan politik, stabilitas politik, isu sosial, hingga perubahan kebijakan publik, perkembangan teknologi, disrupsi digital, inovasi baru, atau risiko keamanan cyber, faktor alam dan lingkungan, bencana alam, perubahan iklim, atau kondisi geografis. Kesimpulan, inherent risk tidak berdiri sendiri, melainkan hasil interaksi faktor internal dan eksternal. Faktor internal menentukan kerentanan organisasi, sedangkan faktor eksternal menjadi pemicu atau tekanan yang memperbesar risiko. Pemahaman menyeluruh atas keduanya memungkinkan organisasi menilai risiko bawaan dengan lebih realistis, sehingga dapat menyusun strategi mitigasi dan kontrol yang tepat sasaran. Menentukan tingkat kemungkinan, likelihood, tingkat dampak, impact, matriks risiko, likelihood dan impact. Pertama, tingkat kemungkinan likelihood. Likelihood adalah ukuran yang menggambarkan seberapa sering atau besar peluang suatu risiko dapat terjadi apabila tidak ada kontrol yang diterapkan. Semakin tinggi likelihood, semakin besar potensi risiko untuk muncul dalam aktivitas operasional perusahaan. Kategorinya terbagi menjadi 5 tingkatan. Pada level sangat tinggi, risiko hampir pasti terjadi dengan frekuensi yang sangat sering. Level tinggi menggambarkan risiko yang kemungkinan besar akan muncul dalam waktu dekat, sedang menunjukkan bahwa risiko bisa terjadi beberapa kali dalam periode tertentu. Sedangkan rendah berarti risiko jarang terjadi, meskipun tetap ada kemungkinan. Sementara itu, sangat rendah menunjukkan bahwa risiko hampir tidak pernah terjadi dan peluangnya minimal. Sebagai contoh, risiko human error dalam proses input data di band dikategorikan memiliki likelihood tinggi, karena aktivitas tersebut dilakukan setiap hari sehingga peluang kesalahan lebih besar. 2. Tingkat dampak impact. Impact adalah ukuran yang menggambarkan seberapa besar konsekuensi atau kerugian yang ditimbulkan jika suatu risiko benar-benar terjadi. Semakin besar dampaknya, semakin serius pengaruh risiko terhadap kelangsungan operasional maupun reputasi organisasi. Kategorinya terbagi menjadi 5 tingkatan. Pada level sangat tinggi, risiko dapat menyebabkan kerugian finansial besar, gangguan operasional total, atau kerusakan reputasi yang parah. Level tinggi menggambarkan kerugian signifikan yang berpengaruh pada kinerja utama organisasi, sedang menunjukkan kerugian moderat yang berdampak pada unit tertentu, tetapi tidak melumpuhkan keseluruhan organisasi. Rendah berarti kerugian relatif kecil dan masih bisa ditoleransi. Sementara itu, sangat rendah menggambarkan dampak yang hampir tidak terasa bagi organisasi. Sebagai contoh, risiko kebocoran data pelanggan di rumah sakit dikategorikan memiliki impact sangat tinggi, karena tidak hanya berdampak pada reputasi, tetapi juga berimplikasi pada aspek hukum dan kepercayaan publik. 3. Matriks risiko likelihood dan impact.
Matriks risiko adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat inherent risk berdasarkan kombinasi antara kemungkinan likelihood dan dampak impact. Melalui matriks ini, organisasi dapat menilai prioritas penanganan risiko secara lebih objektif. Jika suatu risiko memiliki likelihood tinggi dan impact besar, maka risiko tersebut termasuk kategori tinggi dan menjadi prioritas utama untuk ditangani segera. Risiko dengan likelihood atau impact moderat masuk kategori sedang, sehingga tetap memerlukan kontrol yang memadai agar tidak berkembang menjadi lebih serius. Sementara itu, risiko dengan likelihood rendah dan impact kecil dikategorikan rendah, sehingga relatif dapat diterima, namun tetap perlu dimonitor secara berkala. Sebagai contoh, risiko kecelakaan kerja di proyek konstruksi memiliki likelihood sedang namun impact tinggi, sehingga dikategorikan sebagai inherent risk tinggi dan membutuhkan perhatian khusus dari manajemen. Melakukan penilaian sebelum adanya pengendalian. Penilaian inherent risk dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko asli yang melekat pada suatu proses, aktivitas, atau sistem sebelum adanya tindakan pengendalian. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang objektif mengenai besarnya ancaman yang benar-benar dihadapi organisasi. Melakukan penilaian inherent risk sebelum pengendalian membantu organisasi memahami tingkat ancaman real dari suatu risiko. Dengan cara ini, manajemen dapat menilai apakah kontrol yang ada sudah memadai atau masih perlu ditingkatkan untuk menjaga organisasi tetap berada dalam batas risiko yang dapat diterima. Strategi penanganan inherent risk. Inherent risk merupakan risiko yang muncul secara alami dari proses, aktivitas, atau sistem, maka penanganannya fokus pada mengurangi kemungkinan likelihood dan dampak impact sebelum risiko ditoleransi atau diterima. Ada 3 strategi utama. 1. Eliminasi elimination. 2. Substitusi substitution. 3. Pengendalian control mitigation. 1. Eliminasi elimination. Eliminasi adalah metode pengendalian risiko dengan cara menghapus risiko secara total, yaitu menghentikan aktivitas, proses, atau menghilangkan sumber risiko yang berpotensi menimbulkan bahaya. Strategi ini dianggap sebagai cara paling efektif karena risiko benar-benar dihilangkan, bukan sekadar dikurangi. Contoh, menghentikan penggunaan bahan kimia berbahaya yang sudah tidak sesuai standar keselamatan kerja. Dengan menghapus sumber risiko tersebut, potensi bahaya hilang sepenuhnya. Metode eliminasi memiliki kelebihan utama, yaitu risiko dapat dihilangkan secara menyeluruh, namun, terdapat pula keterbatasan, sebab tidak semua risiko dapat dieliminasi. Beberapa aktivitas mungkin tetap harus dijalankan karena kebutuhan operasional, regulasi, atau kepentingan bisnis. Kedua, substitusi substitution. Substitusi adalah metode pengendalian risiko dengan cara mengganti aktivitas, material, peralatan, atau sistem yang memiliki tingkat risiko tinggi dengan alternatif lain yang lebih aman. Strategi ini tidak menghapus risiko sepenuhnya, tetapi mampu menurunkan tingkat bahaya secara signifikan tanpa harus menghentikan proses bisnis. Contoh, mengganti penggunaan mesin manual yang memiliki risiko tinggi kecelakaan kerja dengan mesin otomatis yang dilengkapi sistem keamanan lebih baik. Dengan perubahan tersebut, potensi kecelakaan dapat dikurangi secara drastis. Metode substitusi memiliki kelebihan, yaitu menurunkan tingkat risiko secara nyata sambil tetap menjaga kelancaran operasional, namun, terdapat pula keterbatasan, misalnya memerlukan biaya tambahan untuk pengadaan peralatan baru, serta adanya kebutuhan adaptasi teknologi dan pelatihan bagi pekerja. Ketiga, pengendalian control mitigation.
Ketika risiko tidak dapat dihilangkan melalui eliminasi atau dikurangi dengan substitusi, langkah berikutnya adalah melakukan pengendalian agar risiko dapat ditekan hingga berada pada tingkat yang dapat diterima. Pengendalian ini berfokus pada upaya pencegahan, perlindungan, serta pengelolaan risiko agar dampaknya seminimal mungkin. Bentuk pengendalian dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain, teknis, menggunakan sistem keamanan, sensor otomatis, alat pendeteksi dini, atau teknologi lain yang dirancang untuk mencegah terjadinya insiden, administratif, menerapkan kebijakan, prosedur operasi standar SOP, program pelatihan, serta melakukan monitoring dan audit kepatuhan secara berkala, protektif, menyediakan alat pelindung diri APD, menyiapkan asuransi sebagai perlindungan finansial, serta menambahkan sistem cadangan untuk menjamin keberlangsungan operasional. Dengan kombinasi pendekatan ini, risiko memang tidak hilang sepenuhnya, tetapi dapat dikendalikan sehingga tidak menimbulkan kerugian besar bagi organisasi. Menyusun rencana pengelolaan. Pertama, penentuan prioritas risiko. Risiko tinggi, menjadi fokus utama, harus segera ditangani dengan strategi eliminasi, substitusi, atau pengendalian yang kuat. Risiko sedang, perlu rencana mitigasi dan monitoring berkelanjutan. Risiko rendah, bisa ditoleransi dengan pemantauan rutin, tanpa perlu pengendalian khusus yang kompleks. Contoh, risiko serangan siber inherent risk tinggi perlu prioritas proteksi teknologi. Risiko keterlambatan administrasi inherent risk rendah, cukup monitoring rutin. Kedua, penyusunan rencana pengelolaan. Rencana harus mencakup 1. Tujuan pengelolaan, risiko apa yang dikurangi dan sejauh mana toleransinya. 2. Strategi penanganan, eliminasi, substitusi, atau pengendalian. 3. Aksi konkret. Langkah-langkah yang akan dilakukan misalnya, implementasi sistem keamanan, SOC baru, pelatihan, atau penyediaan alat proteksi. 4. Penanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan? Kelima, jadwal dan sumber daya, waktu implementasi dan kebutuhan biaya atau SDM. 6. Indikator keberhasilan, KPI atau tolok ukur untuk menilai efektivitas pengelolaan. Ketiga, integrasi dengan manajemen risiko. Rencana pengelolaan inherent risk tidak berdiri sendiri, melainkan harus terhubung dengan framework manajemen risiko organisasi, seperti risk register, kebijakan risiko, dan rencana strategis perusahaan. Melakukan monitoring terhadap efektivitas pengelolaan inherent risk. Tujuan monitoring, pertama menilai efektivitas kontrol apakah eliminasi, substitusi, atau pengendalian sudah bekerja sesuai harapan. 2. Mengidentifikasi kelemahan pengelolaan menemukan celah risiko baru atau kontrol yang tidak berjalan optimal. 3. Memberikan data akurat untuk pengambilan keputusan manajemen. 4. Menjamin kesesuaian dengan regulasi, standar, dan kebijakan internal. Metode monitoring, audit internal dan inspeksi rutin, mengecek kepatuhan terhadap SOP dan kebijakan risiko, Key Risk Indicator (KRI) dan KPI risiko, menggunakan indikator terukur untuk menilai penurunan risiko, review dokumentasi, memeriksa risk register, laporan insiden, atau catatan pemantauan, observasi lapangan dan wawancara, mendapatkan data langsung dari aktivitas operasional, monitoring teknologi, sistem IT atau dashboard risiko yang merekam pergerakan risiko secara real-time. Hasil monitoring, efektif, risiko turun ke tingkat yang dapat diterima, strategi dapat dipertahankan. Kurang efektif, risiko tetap tinggi, perlu perbaikan strategi atau penambahan kontrol. Tidak efektif, risiko meningkat, strategi harus segera dievaluasi dan diganti. Mengevaluasi perbedaan antara inherent risk dan residual risk setelah pengendalian. Inherent risk
Tingkat risiko asli yang melekat pada suatu aktivitas atau proses sebelum ada pengendalian, residual risk, tingkat risiko yang tersisa setelah pengendalian diterapkan. Langkah evaluasi. 1. Identifikasi inherent risk, ukur likelihood dan impact risiko sebelum kontrol. 2. Terapkan pengendalian eliminasi, substitusi, atau mitigasi. 3. Hitung residual risk, ukur kembali likelihood dan impact setelah kontrol. 4. Bandingkan hasilnya, analisis apakah pengendalian berhasil menurunkan risiko secara signifikan. Contoh, risiko kebocoran data inherent risk, likelihood tinggi, impact sangat tinggi. Setelah enkripsi dan firewall diterapkan residual risk, likelihood rendah, impact masih tinggi. Evaluasi, kontrol efektif menurunkan kemungkinan, tapi dampak tetap besar, masih perlu strategi tambahan misalnya rencana respons insiden. Pentingnya evaluasi. Pentingnya evaluasi, menentukan apakah pengendalian cukup efektif atau masih perlu perbaikan, menghindari overconfidence, karena meskipun kontrol sudah ada, risiko sisa tetap harus diawasi, memberikan data nyata bagi manajemen untuk pengambilan keputusan strategis.